Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda. Nomor pokok mahasiswa 200200637. Kelas ekstensi semester 6. Program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Hasan. Bab 2, pencatatan keuangan negara. Mata kuliah akuntansi pemerintahan. Dosen pengampu Bapak Sahrijal Hidayat, SE MAK. Next. A. Latar belakang. Akuntansi pemerintahan belum banyak terjadi perubahan dan perkembangan. Produk akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu pertama kali rilis pada tahun 1948. Bentuk akuntabilitas keuangan negara ini menggunakan bahasa Belanda dan mata uang Belanda. Perubahan pada akuntansi pemerintahan baru terjadi pada tahun 2003 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang Keuangan Negara ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dari ketiga undang-undang tersebut, tuntutan akuntansi pemerintahan menjadi aspek perhatian masyarakat. Keuangan negara tentu saja harus menyajikan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan juga neraca yang tersaji dengan lengkap. Pada pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pengakuan dan juga pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual bisa dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Next. Dasar hukum akuntansi pemerintahan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 51 yang terdiri dari yang pertama, Menteri Keuangan menjadi penyelenggara dari akuntansi dengan transaksi keuangan aset dan utang serta ekuitas dana, termasuk di dalamnya andalan pembiayaan dan juga perhitungan di setiap transaksinya. Yang kedua, Menteri dan juga pimpinan lembaga yang menjadi penggunaan anggaran negara tersebut dan juga penyelenggara akuntansi dari transaksi keuangan, aset, utang, dan juga ekuitas, dan yang di dalamnya terdapat pendapatan dan juga belanja yang masuk ke dalam tanggung jawab para pemimpin lembaga tersebut. Yang ketiga, akuntansi yang ada di ayat 1 dan ayat 2 difungsikan untuk menyusun laporan keuangan dari pemerintahan baik di sektor pusat dan juga daerah yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Next. B. Keuangan negara. Penuturan Supramoko dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian yang belajar mengenai kegiatan pemerintahan di sektor ekonomi dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan yang mempunyai pengaruh besar kepada sektor perekonomian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang bisa menjadi milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Next. Ada 4 pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, objek. Sisi objek disebutkan bahwasanya keuangan negara ini meliputi semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan kegiatan yang termasuk di dalam bidang moneter dan fiskal, hingga kekayaan negara yang dikelola oleh dan dipisahkan. Yang kedua ada subjek. Sisi subjek sendiri memiliki maksud bahwa keuangan negara yang terdiri dari semua objek yang dikuasai oleh negara
baik di pemerintahan pusat dan daerah, memiliki kaitannya yang erat dengan keuangan negara. Yang ketiga, proses. Semua kegiatan yang memiliki kaitan dengan pengelolaan objek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban pemerintahan. Keempat, tujuan. Berdasarkan tujuan, mempunyai arti bahwa semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki arti hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas pemilikan serta penguasaan objek keuangan negara. Next. Keuangan negara tersebut meliputi semua kewajiban dan juga hak dari negara yang dinilai dengan uang. Hak negara yang bisa dinilai dengan uang yaitu: yang pertama ada hak yang bisa dipaksa guna menarik uang dan juga barang dari warga negara tanpa adanya balas jasa dan imbalan. Yang kedua, hak untuk melakukan monopoli dalam mencetak uang serta menentukan jenis mata uang tersebut. Yang ketiga, hak guna menarik pinjaman dari masyarakat yang bisa berupa paksaan seperti sanering atau pemotongan nilai dan juga devaluasi atau penurunan nilai mata uang negara. Yang keempat, hak guna menguasai semua wilayah dan juga kekayaan yang terkandung di dalamnya, meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Next. Kewajiban negara yang bisa dinilai dengan mata uang yaitu: yang pertama, kewajiban menyediakan barang dan jasa berguna untuk kepentingan umum. Barang dan jasa lain terdiri dari keamanan dan juga pertahanan negara, pemeliharaan jaringan dan transportasi publik untuk masyarakat, jasa pendidikan, pembangunan, fasilitas pendidikan dan jasa guru, dunia kesehatan untuk masyarakat, serta fasilitas kesejahteraan sosial dan juga perlindungan sosial untuk masyarakat. Yang kedua, kewajiban dalam membayar tagihan dari pihak yang melakukan sesuatu bagi pemerintahan dan juga meningkat perjanjian dengan pemerintah. Kewajiban negara pada pembukaan Undang-Undang Negara tahun 1945 yang mengatakan bahwasanya adalah tujuan negara guna mensejahterakan warganya, seperti melindungi, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia, dan juga perdamaian. Next, yang C. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual mencatat pendapatan dan juga belanja serta pembayaran dengan basis kas. Selain itu, pengakuan akan aset, uang, utang, dan juga ekuitas dana yang menggunakan basis akrual menjadi standar dari akuntansi pemerintahan. Basis kas akrual akan mencatat semua penggunaan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran ini diakui kita ketika masuk ke dalam kas negara, dan juga pencatatan belanja yang juga diakui ketika kas keluar dan kas negara. Basis kas guna pendapatan dan belanja dilakukan pada periode anggaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan juga laporan arus kas. Sementara pencatatan di akhir periode akan didapatkan neraca. Next. Penerapan SAP dengan basis akrual ini dilakukan secara bertahap di sektor pusat, dan hal ini diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Laporan laba rugi dan neraca adalah laporan yang memiliki hubungan antara kedua aspek tersebut. Ekuitas dana lancar menjadi salah satu unsur neraca yang termasuk dalam pendapatan dan juga belanja yang akan mempengaruhi secara langsung ekuitas dana lancar yang tertera dalam neraca keuangan. Next, yang gede, SAP basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 yang menyatakan SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui bahwa pendapatan, beban, utang, aset, dan juga ekuitas dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual, dan mengakui bahwa pendapatan dan belanja serta pembayaran di pelaporan pelaksanaan anggaran dana tersebut dengan basis yang sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD. Penyusunan SAP dengan basis akrual ini dilakukan oleh KSAP melalui proses penyusunan yang disebut due process atau baku penyusunan. Next. Pengakuan mengenai item yang di sektor neraca dalam penerapan basis akrual ini tersusun secara rinci sebagai berikut. Yang pertama ada persediaan ketika potensi manfaat ekonomi di masa depan yang didapat oleh pemerintah dan diakui jika memiliki nilai biaya yang bisa diukur dengan modal atau andal. Yang kedua,
Investasi menjadi sebuah pengeluaran aset kas yang diakui jika memiliki manfaat ekonomi sosial, mempunyai potensi masa depan yang cukup cerah dari sebuah investasi yang didapat oleh pemerintah. Nilai perolehan dari investasi ini bisa diukur dengan reliable. Next. Yang ketiga, aktiva tetap harus diakui sebagai aset tetap berwujud dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Biaya pendapatkan aset bisa diukur, tidak akan dijual dalam operasi, entitas didapatkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan kembali. Yang keempat, konstruksi dalam pengerjaan bisa diakui sebagai KD jika memiliki unsur A. Konstruksi sudah selesai dikerjakan. B. Bisa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan konstruksi tersebut. Yang kelima, kewajiban akan diakui jika pengeluaran dari sumber daya ekonomi tersebut. Next. Kelebihan dan kurangan SAP berbasis akrual. Yang pertama, ada beban. Kedua, pendapatan. Yang ketiga, penerimaan dan pembiayaan. Yang keempat, peningkatan. Yang kelima, laporan keuangan. Yang keenam, laporan keuangan. Beda yang kelima dan keenam ialah laporan keuangan yang kelima pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Sementara laporan keuangan yang keenam ialah dengan entitas lainnya. Next. Kekurangan dari akuntansi berbasis akrual. Pertama, biaya. Yang kedua, risiko pendapatan. Yang ketiga, perkiraan. Next. F. Uraian mengenai laporan SAP berbasis akrual. Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010 terdapat berbagai macam laporan dengan fungsi yang berbeda-beda. Uraian laporan tersebut ialah yang pertama, laporan laba rugi akan menampilkan ikhtisar sumber, alokasi dan juga pemakaian. Yang kedua, laporan sisa anggaran lebih akan menjanjikan kenaikan dengan penurunan saldo. Yang ketiga, neraca menampilkan entitas laporan mengenai kewajiban aset, ekuitas pada periode tertentu. Yang keempat, laporan operasional. Next. Yang A. Pendapatan merupakan hak dari pemerintah yang disebut sebagai kekayaan bersih. B. Beban merupakan kewajiban sebagai penanggung jawab kekayaan bersih. C. Transfer merupakan hak penerimaan dan pengeluaran dari entitas pelaporan. D. Pos luar biasa merupakan pendapatan beban luar biasa yang terjadi disebabkan operasi luar biasa yang tidak terkendali. 5. Laporan arus kas menampilkan informasi kas dan juga efektivitas operasi investasi dan juga pendanaan. Yang A. Penerimaan kas merupakan semua aliran kas yang masuk ke dalam bendahara umum negara daerah. Yang ke B. Pengeluaran kas merupakan semua aliran kas yang keluar ke dalam bendahara umum negara daerah. Keenam, laporan perubahan ekuitas menampilkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas pada laporan tahunan. Yang ketujuh, catatan arus kas laporan keuangan akan meliputi penjelasan secara naratif dan rinci di dalam laporan keuangan. Next. G. Penerapan SAP akrual. Dampak positif dari penerapan ini adalah memberikan dukungan kinerja yang bersinergi dengan manajemen keuangan sehingga pembiayaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik. Keuangan yang sudah dicatat dengan basis akrual akan memberikan kemudahan kepada pemerintahan yang biasa membandingkan antara sumber daya ekonomi, kinerja keuangan, hingga arus kas yang tercatat di entitas pemerintahan tersebut. Sistem ini bisa mengevaluasi kemampuan pemerintahan guna mengeluarkan dana kegiatan dalam pemenuhan kewajiban dan komitmennya. Baiklah, terima kasih. Inilah penjelasan pemaparan saya bab 2 tentang akuntansi pemerintahan.